safinatin ing dalem prau qada iku qada lungguh sapa wong sapa kang lemah, wong kang lemah sumat koja mongko nuli miring sumastalqa mongko nuli melumah atau ya melumah. Wis dadi rukune salat itu ngadeg bagi yang mampu berdiri. Salat fardu wajib berdiri kalau mampu, kalau tidak mampu ya tentu duduk ya. Misalnya orang-orang yang sedang naik kapal, naik perahu, misalnya mubeng-mubeng puyeng ya di kapal karena gerakan kapal, maka boleh duduk. Kalau duduk masih berat juga maka boleh miring. Kalau miring masih berat maka boleh melumah. Itu urut-urutannya. Orang yang berhalangan berdiri boleh duduk, sulit duduk boleh miring, sulit miring boleh melumah. Nek sulit melumah ya wis disolati. Soale wis wayahe. Wa qiraatul Fatihati lan maca Fatihah ma'al basmalati ing dalem sartane maca bismillah kula rakaatin ing dalem saben-saben rakaat illa rakaata masbuqin kejaba atau angin rakaate wong kang masbuk. Wajib lan wajib apa riayatu hurufya ngreksa pira-pira huruf Fatihah wa makharija lan pira-pira makhraj Fatihah wa tasydidatiha lan pira-pira tasydid Fatihah wa i'rabiha lan pira-pira i'rab Fatihah al mukhilla kang ngrusak lil makna ing makna. Wis. Jadi baca Fatihah itu wajib. Kalau mazhab Syafi'i harus dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau tiga mazhab selain mazhab Syafi'i, bismillah dalam Fatihah itu tidak wajib dibaca. Bagus dibaca sebagai tabarukan, tapi hukumnya bukan wajib. Tapi bacanya pun harus pelan, tidak banter. Di seluruh dunia, Abah pernah sholat dimanapun, memang yang baca bismillah keras hanya di Indonesia, di Malaysia, Brunei, Thailand Selatan, Somalia, Tanzania. Selain itu, karena mazhabnya lain, yang mazhab Syafi'i kan hanya itu. Oh, Yaman juga, Yaman mazhab Syafi'i juga. Selain itu, bismillahnya pelan semuanya. Mana yang benar? Semuanya benar. Sing Fatihah bismillah keras benar. Yang Fatihah bismillah pelan benar. Yang Fatihah tanpa bismillah benar. Sing gak benar sing gak sholat. Ya, yang gak sholat maka kita tidak usah gampang memperselisihkan perbedaan antar umat Islam, karena semuanya punya dalil, semuanya punya guru, punya imam, ada kitabnya, dan semuanya merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang itu kalau sudah ngerti fikih itu gak kate gampang-gampang tukaran perkara perbedaan, karena semua perbedaan itu ada dasarnya masing-masing, ada orang alimnya di situ. Ini Imam Syafi'i mengecualikan orang yang masbuk. Nek masbuk ketinggalan jamaah itu, begitu datang misalnya imam sudah rukuk, maka dia Allahu Akbar langsung rukuk. Tidak boleh membaca Fatihah, sebab kalau membaca Fatihah ketinggalan rukuk. Kalau imam sudah iktidal, maka rokaatnya tidak dihitung. Sekali lagi ini tolong diingat, ini masih banyak di masjid-masjid itu. Begitu Allahu Akbar langsung mau baca Fatihah. Imamnya rukuk, dia tetap menutup nih Fatihah. Kemudian nutup nih Fatihah itu, begitu imam sami Allahu hamidah dia baru rukuk. Itu rokaatnya tidak dihitung.
belani Fatihah tapi sungguh tidak sesuai dengan tuntunan. Mengapa? Karena ikut imam itu wajib. Lah itu kok tidak ikut imam, imam rukuk kok dia tidak ikut rukuk, rukuknya tidak ikut imam, rukuknya rukuk sendiri, maka jamaahnya batal sebenarnya. Atau kalau dia mau ya nambah 1 rakaat lagi. Maka jangan belani Fatihah lalu tidak ikut makmum, tidak ikut imam. Jadi kalau sampean telat, tapi ya nggak usah telat, ya nggak usah biasa telat. Kan andai kata telat, imam sudah rukuk sampean langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar langsung rukuk, supaya menangi rukuke imam. Nek gak menangi rukuke imam harus menambah 1 rakaat. Nek gak menambah jamaahnya batal walaupun sholatnya sah. Wes gitu ya. Jadi ini Imam Syafi'i ini agak berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain 3 imam ini, Imam Abu Hanifah, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i, orang itu kalau makmum tidak wajib baca Fatihah. Sholat fardu, sholat sirri, sholat jahri tidak wajib membaca Fatihah makmum. Jadi sampai cara Allah Akbar semua neng sah menurut 3 imam ini. Hanya menurut Imam Syafi'i yang wajib baca Fatihah. Mengapa? Karena ada hadis sahih dari pasti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa innama ju'ilal imamu liyutamma bi fa idza kabbara fakabbir wa idza qara'a fa'ansit. Dan panjang hadisnya. Imam itu ditunjuk untuk diikuti, nek takbir takbiro, nek maca rungokno, aja maca dhewe. Itu hadis Nabi sahih. Jadi lo katanya kalau sholat tanpa Fatihah tidak sah. Sopo ngomong tanpa Fatihah, wong imame wis maca Fatihah kok. Jadi orang berjamaah itu semuanya bacaan Fatihahnya ditanggung imam menurut 3 mazhab ini. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i hanya jika dia masbuk ditanggung imam. Tapi kalau tidak masbuk wajib membaca sendiri. Ya itu pendapat, tapi Imam Syafi'i sendirian. Kalau voting kalah dengan 3 imam ini. Dan memang iyalah kalau bicara soal dalil ya memang 3 imam ini lebih kuat dalilnya. Imam Syafi'i tapi tetap ya baik, pendapat itu tetap baik, harus kita ikuti. Kalau sampean belum ngerti betul antara mazhab ini ya tidak usah kakean pola, ya sudah ikut Imam Syafi'i saja. Tapi nek sholat tarawih biasanya kan cepat, tidak nutut. Kalau tidak nutut itu misalnya imam sudah rukuk sampean masih ihdinas shiratal mustaqim, gak usah ditutup nih Fatihah, langsung ikut rukuk imam. Mengapa? Kalau sampean tutup nih Fatihah kemudian sampean tidak nutut imam, maka itu jamaahnya tidak sah. Kalau sampean tidak menambah rakaat, itu problem. Jadi ini perlu ditegaskan pada para ya kaum muslimin seluruhnya di dunia, apa di Indonesia minimal, di dunia setahu apa enggak, karena mereka umumnya mazhab selain Syafi'i. Yang mazhab Syafi'i ini loh ngotot maca Fatihah. Mengapa ngotot? Ya karena memang di fasolatan atau di kitab-kitab mazhab Syafi'i memang makmum wajib maca Fatihah. Sehingga kalau belum tutup ditutup nih sampai ketinggalan ruku'e imam. Nah, itu malah dosa. Ya kalaupun enggak dosa ya itu sholat jamaahnya enggak sah. Kalau ingin sah tambah 1 rakaat karena dia tidak menangi rakaatnya imam. Wes ini muka-muka ngerti ya, ngerti Nduk? Ngerti ya? Semua ngerti ini. Aja anu ya, mau meneng tapi gak ngerti. Ya, harus ngerti. Karek lanang ke ono gak ono. Enten. Ngerti le? Ngertos ya? Nggih, jadi perhatikan ini. Kalau soal berjamaah itu kalau sempat membaca Fatihah bagus. Tapi kalau tidak sempat atau tidak nutut waktu nih, ya tidak usah ngoyo maca Fatihah. Mengapa? Karena Fatihahnya ditanggung imam, dan kalau kalian telat tidak nututi, tidak menangi ruku imam, jamaahnya tidak sah. Kecuali ditambah 1 rakaat, karena rakaat yang tidak nutut imam itu tidak dianggap, tidak dihitung. Masalahnya kalau di tengah-tengah repot itu. Apa juga punya jamaah model begitu itu, selalu telat nutuk nih wajah nih, sehingga apa kadang-kadang wis diterangkan kok di YouTube juga sudah ada kok. Pancen yo wong kadang-kadang ya enek sing gampang nrimo
pitutur enek sing ulet sing angel ya ana. Wis bodoh angel dituturi iku repotnya. Wong wis dituturi nek jamaah ku nek imam wis ruku nek imam itidal ngikuti imam aja karepe dhewe. Iku terus selama sholat tuh selalu telat mergo dhek bacaane mungkin dia khusuk-khusuk nih. Itu besar dosanya itu. Karena tidak ngikut imam itu berarti melanggar aturan. Ya itulah memang manusia bermacam-macam ya. Baik, untuk Fatihah itu harus benar ya. Ini apa juga belum tahu Fatihah sampean itu. Ya opo? Fatihah itu harus sahih. Karena kalau imam tidak sahih Fatihah ya tidak bisa nanggung makmum toh. Imam Masjid Al-Akbar Surabaya itu kan imam top para khufat juga. Apa tashih Fatihah tok itu 1 bulan. Imam masjid bukan santri An-Najah loh. Jadi para imam yang bahkan ada dari Rembang itu sudah juara 30 juz, juara nasional. Itu untuk membetulkan fa tok itu 3 bulan. Fa tok. Bukan mengucap fa, kalau mengucap fa dia benar, tapi kalau membaca fa di tengah-tengah bacaan itu selalu salah. Tidak ada hamesnya. Fa itu kan muhammasah. Fakhadhu syahsun sakat kan termasuk huruf hames, huruf desis fa itu. Dan kan fa kan padha karo wawu, itu salah. Ada yang betulkan fa tok, fa saja itu 3 minggu, 3 pekan. Imam itu hafal Quran dia, tapi fa tok itu 3 pekan karena campur sin. Nah ini ketika santri tasbih Ka'bah itu sudah banyak yang diingatkan, tapi ya bolan balin. Jadi apa juga sebenarnya ingin ya di sini tasbih sak guru nih bisa. Di Al-Qatar gitu kok, guru-gurunya itu semua tasbih Ka'bah. Baru boleh ngajar kalau sudah tasbih. Minimal kalau Fatihah benar, insya Allah yang lain-lain sudah benar. Kalaupun salah enggak, ya beberapa huruf yang belum ditasbih karena tidak semua huruf ada di Fatihah. Jadi Fatihah itu sifat hurufnya juga harus benar, makhorijnya juga harus benar. Ya ini disebut tasdidnya juga harus benar ya. Ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang ngotot dari Madura itu umumnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu salah. Itu sakta itu. Enggak boleh. Harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Katanya supaya k-nya jelas. Gusti Allah dikira gak ngerti dah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya k-nya ya sudah jelas, gandeng ucapannya dengan na'budu ya. Enggak apa-apa memang harusnya begitu. Tapi biasa kalau umumnya Madura gitu imam itu. Ada Imam Al-Akbar dari Madura, langsung apa tegur, akhirnya sekarang sudah tidak lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa yang ngajari itu? Tidak ada bacaan seperti itu. Baik, moga-moga nanti ada tasbih ya, tasbih untuk khusus untuk Fatihah itu. Sebab kalau Fatihahnya tidak benar itu susah untuk dijadikan imam itu. Kan imam pasti baca Fatihah. Wa i'rab bihal mukhil bil makna, yang ganggu makna. Wa muwalatuha wa cik terus Fatihah mau. Nuli Fatihah. Loh. Kata syahudi kaya tasyahud tahiyat. Nuli Fatihah kata syahudi kalau tasyahud fa in takhallala mongko lamun nyela-nyelani sukutun apa meneng tola kang suwe au qasada utawa nyejo bi kelawan sukut qat al qiraati ing megot maca Fatihah au zikrun utawa zikir qata'a mongko megot takhallul dan zikir al muwalat ing nuli-nuli. Fa in ta'allaqa mongkon lamun gantung apa gumantung bisolati kelawan apa zikir ya, bisolati kelawan salat kata minihi kaya macane amin makmum wa sujudi lan sujudi makmum
di qiraati imamihi krono wacane imami makmum, wa fathihi lan oleh apa iki ngelingake makmum wa fathihi ya fat alaihi ngatasi imam fala mongko ora megot dawamen masalah Fatihah ya. Wa tartibu lan tertibe Fatihah tertib ya lan tertibe mualat maca Fatihah mau walau syakka senajan ragu fi harfin ing dalam huruf au ayat ing dalam ayat qabla farohi sadurunge rampungi Fatihah la ba'dahu ora sakwise Fatihah sakwise Fatihah saute faroh ya saute au sesat kokone ketahuan. Jadi Syekh Zainuddin Malibari ini menjelaskan bahwa membaca Fatihah itu harus terus nuli-nuli, tidak boleh perai, tidak boleh berhenti kecuali misalnya ya watu atau apa ya dehem atau karena bernafas ya boleh, tapi nek kesuwen itu tidak boleh. Itu kemudian apalagi diselani zikir tidak boleh diselani, misalnya mau coba Fatihah terus wahing terus alhamdulillah tidak boleh. Jadi sekali lagi Fatihah harus dibaca utuh dari awal sampai akhir tanpa diselai apapun. Hal qira'a utawa ana to mamang ya ana to ya maca sapa wong istanafa mongko miwiti sapa wong wakal Fatihati lan iku kaya Fatihah fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono wajib tartib apa sairul arkani kabehane rukun salat tegese wa yahrumulan haram apa waqfatun waqaf al mandek latifatun kang lembut alus bainas sini antara nesin watai lanta min nasta'in saking kalimat nasta'in wis ono sik. Jadi Syekh Zaitun ini menjelaskan bahwa baca Fatihah itu tidak boleh ada sakta-sakta, itu tidak boleh ada berhenti. Begitu juga rukun-rukun yang lain tidak boleh perai. Misalnya berhenti sedikit itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu tidak boleh. Ya nasta'in. Maka tadi iyyaka na'budu itu ya tidak boleh. Nah, untuk waladhdallin tolong diingat ini, hampir semuanya salah. Waladhdallin itu dot itu sifatnya adalah istitalah, gerakan lidah dari pangkal lidah pinggir ini sampai ujung. Jadi agak lama dan tidak boleh hilang suaranya. Waladhdallin begitu, tidak boleh waladhdallin, tidak boleh. Ingat ya, jadi waladhdallin itu dot itu sifatnya istitolah, satu-satunya huruf Arab yang istitolah ya dot itu. Maka kalaupun syaddah ya harus penuh, lidah ini semuanya harus bergerak, tidak boleh waladhdallin, tidak boleh. Jadi lama dan tetap bersuara, tidak boleh hilang suaranya. Jadi waladhdallin, tidak juga waladhdallin, tidak boleh. Itu yang begitu itu sebenarnya salah, tapi salah sifat. Memang salah sifat itu khotok khofi. Sebenarnya khofi atau jali itu bagi Fatihah sama pentingnya untuk dihindari. Jangan sampai khofi ringan, jali itu berat. Jadi jangan sampai salah ringan atau salah berat. Yang jelas dot itu begitu. Sebenarnya qaf juga salah loh. Sampean semuanya rata-rata qafnya masih salah. Mustaqim bukan mustaqim.
tapi juga bukan mustaqim, nggak boleh. Memang sekali lagi itu harus ditasih. Kemarin Ustadz di Sidoarjo itu, karena tidak ada imam ya, ngimami, hafal Quran 30 juz, ngimami, kemudian ya Fatihahnya banyak salah, langsung tegur melalui ketua takmir Mas Afton, itu wajib tasih. Ternyata tasih juga tidak gul, susah, berat, maka harus tasih bertahap dulu. Artinya apa? Artinya orang tasih itu harus telaten per huruf. Bismillahirrahmanirrahim, bukan bis ya, tapi bis, bukan ba tapi ba. Bismillahirrahmanirrahim, bukan hirrahmanirrahim, itu salah juga. Hanya 2 getaran, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nek ya gak apa-apa, roh memang begitu sifatnya. Wa ta'ammudu tashdidi mukhaffafin, lan nyejo tasdide huruf dientengake. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak boleh, harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Malik yaumiddin, dal bukan dal, bukan dal, dal. Summa qadruha, mongko kari wajib apa kira-kira ni Fatihah mim baqiyatil Qur'ani, saking sekarine Al-Qur'an. Artinya nek wis Fatihah wis dibenerne ya seterusnya ya seperti Fatihah itu. Makanya tasbih Fatihah itu wajib perorangan satu-satu, supaya nanti tinggal sedikit huruf yang lain yang belum ditasbih. Biasanya kalau Fatihah sudah benar itu yang lain-lain mudah dibenarkan. Famin zikrin, mongko utawi mongko nuli saking zikir, au duain utawa donga, summa waqfatun, mongko kari ngatik ya, mongko nuli ngono ya, nuli waqfatun ngatik biqadriya. Wah iki wis siji meneh, wis teko kunae. Jadi intine yang terakhir rukunnya membaca Fatihah, dan Fatihah harus benar sesuai dengan ketentuan pembacaan Al-Fatihah, baik makhrajnya, sifatnya, juga pengaturan nafasnya harus dipelajari benar supaya Fatihahnya benar. Rabbi fanfa'na Rabbi fanfa'na bi barakat